Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul paper kami yang memprediksi eh, kerusakan pasca gempa pada bangunan menggunakan algoritma random forest dan gradient boosting dengan studi kasus pada dataset gempa di Nepal tahun 2015. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Eh, Penulis pertama, Ika Maulida, dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Jenderal Sudirman, dan saya sendiri Arif Muhammad Rohid dari Magister Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mikom Ilmu Kertom. Baik, jadi dampak gempa bumi secara global itu sangat eh, besar, terutama pada area perkotaan yang rawan gempa seperti di Nepal. Gempa bumi itu tidak hanya merusak infrastruktur, tapi juga mengancam keselamatan manusia. Fokus penelitian ini adalah eh, menggunakan machine learning untuk memprediksi kerusakan bangunan akibat gempa bumi. Dengan pendekatan machine learning ini, kami berharap dapat memberikan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bangunan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh serta mengevaluasi akurasi model yang digunakan. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan bangunan terhadap bencana gempa bumi. Di sini kita bisa melihat bahwa pada gempa di tahun 2015 yang terjadi di Nepal, waktu itu terjadi pada tanggal 25 April 2015 dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Dan di sini kita bisa melihat persebaran dampak gempa yang sangat kuat, terutama di wilayah ibu kota Kathmandu dan sekitarnya, yang tergambar dalam warna oranye dan merah ini. Di sini kita juga bisa melihat bahwa gempa susulan yang cukup signifikan terjadi setelah gempa utama dengan besarnya mencapai 6 skala Richter. Gempa susulan ini mengakibatkan kerusakan yang semakin parah dan menghambat proses evakuasi. Melalui peta ini kita bisa melihat seberapa luas wilayah yang terdampak dan betapa kompleksnya penanganan bencana di Nepal waktu itu. Dan ini adalah gambar atau foto yang menunjukkan dampak gempa terhadap bangunan-bangunan yang terjadi di sana. Seperti yang kita lihat, banyak bangunan yang runtuh secara total, dan reruntuhan ini menunjukkan ada konstruksi yang kurang kuat. Dan ini perlu kita cari solusinya, termasuk yang ingin kami cari melalui penelitian ini adalah fitur atau atribut apa yang berkontribusi dalam kerusakan bangunan seperti ini. Sehingga di masa depan diprediksi dapat memprediksi kerusakan ya, sehingga bisa mengurangi dampaknya. Kemudian untuk metodologi, yang pertama adalah dataset. Jadi dataset kami dapatkan dari Kaggle
yang terdiri dari 762.106 data bangunan. Beberapa variabel yang ada diantaranya adalah usia bangunan, tinggi bangunan sebelum gempa, luas fondasi, dan tipe atap. Fitur-fitur ini membantu kita memahami karakteristik bangunan yang mungkin mempengaruhi tingkat kerusakan. Kemudian untuk variabel targetnya adalah tingkat kerusakan atau damage grade yang mengkategorikan tingkat kerusakan bangunan dari yang paling ringan hingga paling parah. Langkah-langkah pre-processing juga kami lakukan. Yang pertama kami menangani missing value atau nilai yang hilang, kemudian data kategori kita encode. Untuk data numerik kita lakukan skala atau normalisasi, dan data imbalance juga kita tangani begitu. Kemudian untuk pemilihan model, kami memilih dua model, yaitu random forest dan gradient boosting. Gradient boosting kita memilih secara spesifik yaitu XGBoost. Kenapa memilih kedua model ini? Karena random forest merupakan model yang sudah terkenal efektif ya untuk menangani data-data yang kompleks. Kemudian untuk gradient boosting kita pilih karena dia cocok untuk menangani data yang tidak seimbang atau imbalance. Sehingga kedua data ini dipilih pada kasus kali ini. Untuk tahap pelatihan kita bagi dataset ke dua data, yaitu data training dan data testing. Data training kita ambil 80%, sedangkan data testing 20%, kemudian diuji dengan 5-fold cross validation. Untuk meningkatkan akurasi, kita lakukan hyperparameter tuning menggunakan grid search untuk mengidentifikasi kombinasi parameter mana yang paling optimal. Sedangkan untuk evaluasi model, kita menggunakan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Hasilnya adalah bahwa dari penelitian kami telah dihitung akurasi tertinggi diraih oleh random forest dengan 88,16% dan ROC-AUC 98,23%. Sedangkan untuk gradient boosting akurasinya 86,63% dan ROC-AUC-nya 97,37%. Kemudian untuk confusion matrix juga kami buat. Ini adalah detail dari perbandingan kedua model untuk kelima metrik. Kemudian dari sini kita juga dapatkan hasil analisis fitur yang paling penting, yaitu ada yang pertama, fitur yang penting adalah age building atau usia bangunan, kemudian tinggi bangunan sebelum gempa, dan luas fondasi. Jadi ini ada fitur-fitur yang sangat berpengaruh sehingga untuk kedepannya mungkin kita bisa menjadikan pertimbangan ketika menyusun atau ketika membangun sebuah gedung. Dari hasil penelitian ini kita dapatkan bahwa algoritma random forest lebih baik daripada algoritma XGBoost dan bisa digunakan untuk kasus seperti ini. Kemudian dengan kita tahunya tadi ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dampak pada gempa, maka kita bisa memperbarui atau meningkatkan bangunan-bangunan yang sudah ada agar lebih tahan terhadap dampak gempa. Dan kesimpulannya adalah algoritma random forest lebih unggul dalam memprediksi dan mengidentifikasi fitur-fitur yang memprediksi kerusakan gempa. Kemudian kami merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi algoritma lain serta menerapkan metode pada prediksi bencana yang lain. Demikian apa yang bisa kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.